Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Los Angeles Restoration Christian Church. Saya Harili, Gembala Sidang. Nah, kita akan melanjutkan pengajaran kita tentang Yohanes 1 dan saya berharap kita dapat menyelesaikan bab 1 ini sampai dengan ayat ke-51. Jika di lain waktu atau seizin Tuhan kita dapat memulai dengan bab yang kedua. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu untuk memberikan pengarahan tentang kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu secara aktif. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Tunggu kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dengan ayat yang ke-47, Yohanes 1. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia. Ini perkataan Yesus. Lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, komentar Yesus kepada Natanael bahwa ia adalah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya, menunjukkan sebuah penjelasan yang sebenarnya misterius bagi kita sekalian. Yesus melabeli Natanael sebagai orang Israel sejati dan memuji tentang kejujurannya. Ada beberapa cara, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menafsirkan ucapan Yesus tentang Natanael ini. Semua dapat berlaku pada waktu yang sama. Nah, salah satu kemungkinannya adalah bahwa Yesus membuat penilaian yang belak-belakan terhadap Natanael. Yang di ayat 46 tampaknya bersedia mengutarakan pendapatnya. Dia menilai Yesus tidak ada apa-apanya karena berasal dari sebuah kampung, dari sebuah dusun, dari Nazaret. Dia menghina lebih banyak ke arah sana. Nah, penafsiran kedua yang lebih mungkin adalah bahwa Kristus sedang bergurau, sepertinya Yesus menggoda Natanael. Menanggapi sarkasme yang dilempari oleh Natanael dengan sarkasme juga. Bercanda tentang orang Israel sejati yang tidak memiliki tipu daya dalam dirinya adalah permainan kata-kata. Karena kita tahu ke-12 suku Israel itu berasal daripada Yakub. Yakub sebelum namanya diganti menjadi Israel adalah berarti pembohong, orang yang berbohong. Nah, jadi kalau dikatakan orang Israel sejati, ini sebetulnya sebuah perkataan sarkasme yang sedang dilemparkan oleh Yesus Kristus, mengingat bahwa Natanael pun berasal dari keturunan Yakub ini. Yakub akhirnya akan menjadi ayah dari 12 orang yang mendirikan 12 suku, yaitu suku Israel. Sebelum namanya diganti, Yakub adalah seorang pembohong. Dia memanipulasi saudaranya untuk mencuri hak kesulungannya. Dia menipu ayahnya untuk mencuri berkat anak sulung saudaranya. Ia bahkan lahir dengan memegang tumit Esau, saudara kembarnya. Nah, nama Yakub secara harfiah berarti penarik kaki, leg puller dalam bahasa Inggrisnya, yang memiliki arti yang sama sampai pada hari ini di Amerika Serikat. Leg puller dalam bahasa Inggrisnya berarti membuat seseorang percaya kepada sesuatu yang tidak benar, alias pembohong. Di ayat 46, Natanael telah menolak Yesus karena dia berasal dari Nazaret. Sebagai tanggapan, Yesus dengan santai menunjukkan kesalahan Natanael dengan menilai seseorang berdasarkan heritage-nya dia. Kita tidak dapat mengatakan seseorang itu berdasarkan dari kampung halaman di mana ia dilahirkan. Kita juga tidak dapat mengatakan tentang seseorang berdasarkan penampilannya. Sama sekali kita tidak dapat mengatakan ini. Pada waktu dia mendengar, Filipus mengatakan, kami bertemu dengan Mesias, Yesus dari Nazaret. Ia bertanya, adakah sesuatu yang baik dapat berasal dari Nazaret? Sebuah perkataan yang sangat merendahkan sekali. Karena dia melihat Yesus berasal dari Nazaret. Jadi dia menilai berdasarkan heritage-nya sendiri. Nah, 1 Yohanes 4:8
Yohanes 1:48. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Yohanes 1:48 maksud saya ya. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, ini dia menunjukkan keilahiannya di dalam hal ini. Dia dapat melihat. Jangan diartikan dia sebagai psychic ya, atau paranormal. Tidak sama sekali. Ini anak Allah ini. Nathanael dan Yesus belum pernah bertemu sekalipun. Tetapi komentar pertama Yesus adalah tentang kejujuran Nathanael. Yang lebih banyak saya katakan tadi mengarah kepada sarkasme. Jawaban Nathanael dapat dimengerti. Bagaimana engkau mengenal aku? Ini bisa ditunjukkan dengan mudah. Atau diterjemahkan dengan mudah. Apa yang kau ketahui tentang aku, Yesus? Ini pertanyaan yang lebih akurat yang dapat ditanyakan kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Apa sih yang kau ketahui tentang aku? Nathanael mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. How could you know me? Bagaimana engkau mengenal aku? What else do you know about me? Apalagi yang kau ketahui tentang diriku ini? Pertanyaan ini ironis. Hal pertama yang Nathanael lakukan ketika mendengar tentang Yesus adalah menghakimi berdasarkan di mana dia tinggal. Pernyataan tentang kejujuran adalah sindiran halus, sarkasme saya katakan tadi. Nama Israel sebelum diganti oleh Tuhan adalah Yakub yang berarti pembohong. Bagaimana seorang pembohong dapat mengatakan kejujuran? Ini permainan kata-kata doang di dalam hal ini. Nah, Yesus dengan lembut menunjukkan penggunaan stereotip Nathanael. Yesus menjelaskan apa yang Nathanael lakukan sebelum Filipus mendekatinya. Salah satu cara umum Yesus menerobos kepada orang-orang adalah dengan membuktikan pengetahuan ilahinya di dalam hal ini. Dia menerobos dengan cara ini. Wanita di sumur maksud saya, bukan di dalam sumur. Wanita di sumur dalam Yohanes pasal yang keempat terkejut menemukan bahwa Yesus sudah tahu segala-galanya tentang dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat ke-39. Prinsip dasar yang sama berlaku dalam perjumpaan dengan Kristus hari ini. Antara Nathanael dengan Yesus. Bagian dari pengalaman keselamatan adalah menyadari bahwa Yesus sudah mengetahui siapa kita dan apa yang telah kita lakukan. Tetapi dia tetap mengasihi kita. Jadi yang diinginkan dari kita itu adalah mengetahui bahwa dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Kita harus berlaku jujur terhadap dia. Bahwa kita adalah orang berdosa yang sudah melakukan segala macam tindak kejahatan. Karena itu kita butuh Yesus untuk menghapus dosa kita agar dosa kita tidak diingatnya lagi. Artinya, dosa kita dihapuskan dari kitab kehidupan itu. Sehingga hanya nama kita yang tercatat dalam kitab kehidupan. Paid in full. Tidak ada satu orang pun yang dapat menuduh kita terhadap justification yang telah diberikan Yesus kepada kita. Pembenaran yang diberikan kepada kita. Bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau orang itu tidak percaya kepada Kristus, ya tidak dapat dibenarkan. Bagaimana orang itu dapat dibenarkan kalau dia tidak percaya kepada Kristus? Dia harus percaya kepada Kristus. Sehingga kita dapat bersatu dengan Kristus. Di dalam ia membasuh semua dosa kita dengan kuasa darahnya itu. Nanti waktu kita belajar tentang mujizat pertama air dirubah menjadi anggur, kita melihat lagi. Maksudnya seperti apa ini? Ya, Yesus dengan lembut menunjukkan semua kesalahan, bukan semua, stereotip daripada Nathanael ini. Kamu kok seperti gitu sih? Menilai orang dari mana orang itu berasal, menilai penampilan orang, nggak bisa dengan cara yang demikian. Yohanes 1 ayat 48 kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Nah sekarang dia mulai heran nih, pada waktu Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Wow, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nathanael dan Yesus belum pernah berjumpa sebelumnya ya. Tetapi komentar pertama Yesus adalah tentang kejujuran Nathanael ini, saya katakan tadi.
Lihat seorang Israel yang sejati, katanya. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Diulang lagi sama Yesus ini. Kebingungan Nathanael dapat dimengerti. Sehingga ia bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Ini bisa dengan mudah diterjemahkan sebagai apa yang kau katakan tentang diriku. Yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan ini sangat ironis. Karena hal pertama yang Nathanael lakukan ketika mendengar Yesus, dia menghakimi. Dan setelah Yesus mengatakan tentang bagaimana Yesus melihat dia berada di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggil dia, sekarang berubah posisi dia. Nah, nanti akan kita lihat di sini. Yesus dengan Yesus akhirnya mengatakan waktu Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, membuat perubahan yang drastis terjadi dalam alam pikiran Nathanael. Yang nantinya dia katakan, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah putra Allah. Engkau adalah Raja Israel. Dengan kata lain dia mengatakan, engkau adalah Mesias. Itu yang disampaikan oleh dia di dalam hal ini. Nah, prinsip dasar yang sama berlaku juga dengan perjumpaan. Kalau kita lihat tentang Yesus bertemu dengan wanita Samaria itu kan, prinsipnya sama aja. Dia menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Samaria ini, perempuan Samaria ini. Nah, Yohanes 1 ayat 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dia menggunakan langsung sekarang perkataan Rabi, yang berarti guru. Bentuk hormat, pengakuan kepada orang Israel. Ya, kalau dia melihat itu guru agama, dia panggilnya sebagai Rabi. Rabi berarti guru. Istilah Rabi digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut para pemimpin agama dan ulama. Dia mengenal Yesus sebagai pemimpin agama langsung di sini. Yang tadinya menghina. Secara harfiah berarti Rabi. Rabi itu berarti Tuan yang terhormat atau Tuan atau Lord. Yohanes sering menjelaskan kata-kata dan budaya Ibrani untuk para pembacanya. Dalam ayat 38, Yohanes mendefinisikan istilah Rabi sebagai guru. Sepertinya percakapan antara Yesus dan Nathanael ini lebih panjang daripada ringkasan yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Mungkin lebih banyak, tapi yang dicatat cuma sedikit di dalam hal ini. Namun perubahan sikap Nathanael sangat dramatis. Kita lihat di sini. Dalam beberapa saat dia beralih dari menghina kampung halaman Yesus, meragukan pengetahuannya, menjadi menyebutnya sebagai Rabi. Menyebut Yesus sebagai anak Allah. Mengacu pada nubuatan tentang Mesias. Yang dijanjikan, digambarkan sebagai anak Allah. Dalam Mazmur 2. Nathanael juga menggunakan nama ke-6 dari 7 nama Yesus dalam pasal 1. Raja Israel. Yesaya 11 ayat 1-2 menggambarkan calon raja yang memiliki roh hikmat dan Allah. Kalau kita lihat perjalanan Paulus pada waktu kapal terdampar di Pulau Malta, penduduk setempat waktu itu langsung menghakimi dia dengan mengatakan, pastilah dia orang jahat. Dewa di laut telah melepaskan dia sehingga kapalnya tidak karam. Tapi sekarang dia kembali digigit oleh ular. Pasti dia orang jahat. Tapi setelah beberapa saat ketika orang melihat Paulus tidak mati, tapi justru hidup, kata-kata penghinaan sebagai orang jahat ini berganti, dia mestinya dewa. Berubah. Hanya karena sesuatu yang mereka lain. Lihat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan terburu-buru menilai orang atau menghakimi seseorang berdasarkan penampilan mereka, berdasarkan kampung halaman mereka. Karena kita tidak memiliki cerita kehidupan mereka secara komplit. Jika kita melakukan itu, kita dengan mudah terjebak di dalam alam pikiran kita sendiri, khayalan kita sendiri, untuk menghakimi orang atau untuk menilai seseorang berdasarkan kampung halamannya, berdasarkan negara asalnya, berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan bahasanya, berdasarkan penampilannya, dan sebagainya. Karena itu hari ini kita belajar untuk menjauhkan hal yang tersebut dari dalam kehidupan kita. Ingatkan baik-baik, kita tidak mengenal cerita lengkap dari seseorang yang kita jumpai, apalagi pertama kali.
Jadi saya ulang sekali lagi di sini, perubahan sikap Nathanael sangat dramatis. Dalam beberapa saat dia beralih dari menghina kampung halaman Yesus, meragukan pengetahuannya, menjadi menyebutnya sebagai rabi. Menyebut Yesus sebagai anak Allah, mengacu pada nubuatan tentang Mesias yang dijanjikan, digambarkan sebagai anak Allah dalam Mazmur yang kedua. Nathanael juga menggunakan nama ke-6 dari 7 nama Yesus dalam pasal 1, Raja Israel, tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 2, menggambarkan calon raja yang memiliki roh hikmat Allah. Nah, ketika Nathanael meragukan bahwa Yesus layak untuk dikenal lebih lanjut, karena itu ia menyatakan keraguannya seperti yang tercatat dalam Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus menyarankan untuk benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus dengan mengatakan, mari dan lihatlah. Jadi dalam hal ini Filipus tidak ingin berdebat, Filipus tidak ingin melakukan sesuatu, tapi come and see, saksikan sendiri, alami sendiri siapa dia setelah engkau bercakap-cakap dengan dia, setelah engkau bergaul dengan dia, keraguanmu akan hilang. Ya, mari dan lihatlah adalah sebuah ajakan yang diberikan Filipus kepada Nathanael yang meragukan bahwa Yesus adalah Mesias karena kampung halamannya adalah Nazaret. Ajakan ini lebih banyak mengarahkan kepada ajakan untuk mengenal Yesus secara pribadi dengan bertemu dan bergaul erat dengannya terlepas dari Nazaret kota kelahirannya. Di dalam hal ini, oke, kamu beranggapan dia datang dari Nazaret karena itu tidak yang baik berasal dari Nazaret menurut anggapanmu. Bagaimana kalau kamu datang dan alami sendiri, bergaul sendiri, bertanya dengan dia, alami dia di dalam kehidupanmu? Maka engkau akan berpikir lain setelah engkau bercakap dengan dia. Come and see, sebuah perkataan yang sangat penting. Pernyataan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 48, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Adalah titik balik dari keraguan Filipus. Dari Nathanael maksud saya, bukan Filipus. Ini titik balik daripada keraguan Nathanael. Pernyataan Yesus ini membuat semua perbedaan Nathanael adalah saksi kedua dari 7 saksi. Dalam Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah atau Raja. Orang-orang lain yang secara khusus menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, atau anak Allah, termasuk Yohanes Pembaptis, Yohanes 1 ayat 29. Petrus juga mengaku hal yang sama, Yohanes 6 ayat 69. Orang buta yang mengaku Yesus sebagai putra Allah, Mesias, Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Marta, saudara Maria, Yohanes 11 ayat 27 mengaku hal yang serupa. Thomas, the unbeliever Thomas, dalam Yohanes 20 ayat 28 yang mengatakan, dia Tuanku dan Allahku. Dan Yesus sendiri dalam Yohanes 5 ayat 25, Yohanes 10 ayat ke-36. Nah, Yohanes 1 ayat yang ke-50, Yesus menjawab. Katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi dari itu. Nathanael sangat terkesan dengan pengetahuan Yesus, sehingga ia menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Kita lihat di sini, dari ragu menjadi kepastian. Kapan? Saat ia bertemu langsung dengan Yesus, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan kesaksian orang, tapi pengalaman pribadi secara langsung. Berubah dia. Dia berubah dari tidak percaya menjadi mengatakan Yesus sebagai anak Allah, Raja Israel. Nah, Yesus memberitahu Nathanael bahwa tanda-tanda yang segera datang bahkan lebih mengesankan. Dalam istilah modern, tanggapan Yesus pada dasarnya adalah, kamu belum melihat apa-apa, Nathanael. Belum. Injil Yohanes membahas 7 mukjizat Yesus dan menyebutnya sebagai tanda, sign.
Tujuan dari mujizat sejati adalah selalu menyampaikan pesan tentang atau dari Tuhan kepada orang-orang. Nah, dalam Injil Yohanes, ketujuh mujizat ini dicatat secara khusus agar orang-orang menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hal ini. Tapi lebih daripada itu, Alkitab mengajak kita bukan mengejar mujizat, tapi mengejar si pembuat mujizat. Bertemu dengan dia, mengerti tentang dia, belajar tentang dia. Yang lain-lainnya akan menyertai sebagai byproduct. Mengetahui di mana Nathanael berada dan apa yang dia lakukan sangat mengesankan. Kamu berada di bawah pohon ara loh, Nathanael, sebelum Filipus memanggil kamu. Wow, katanya. Tetapi tanda-tanda masa depan ini akan menjadi bukti yang lebih kuat bahwa Kristus adalah seperti yang dia nyatakan siapa dia, yaitu anak Allah, Raja Israel. Yesus telah dengan lembut mengoreksi Nathanael karena menggunakan stereotip pada saat ia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik berasal dari Nazaret, yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 46 tadi. Sekarang, Yesus memberikan peringatan bahwa mereka yang percaya ketika mereka memiliki mujizat tidak mencari dengan jujur. Kamu melihat dulu kepada Thomas, dia mengatakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Belum melihat Yesus, belum melihat mujizat. Tapi karena belajar, bergumul dengan Alkitab, membuka hati dan percaya. Ini jauh lebih baik karena dia sungguh-sungguh mencari Yesus. Bukan mencari tangan Yesus, tapi mencari Yesus utuhnya. Waktu orang-orang banyak mencari Yesus setelah Yesus melakukan mujizat makanan berlipat kali ganda, Yesus mengatakan, engkau mencari aku bukan karena siapa aku, tapi engkau datang karena makanan yang telah engkau makan. Karena itu carilah makanan yang tidak dapat menghantarkan engkau kepada kematian. Jelas dia mengajak kita untuk mencari dia lebih daripada segala-galanya ini. Nah, Kristus memperjelas hal itu kemudian dalam perumpamaan dan percakapannya tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Seperti yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan kesaksian para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dan pada saat ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda seperti yang tertulis dalam Matius 12 ayat 39, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Berapa banyak sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyaksikan orang meminta tanda, baru percaya, melihat mujizat, baru percaya. Artinya hati mereka tidak mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka mencari tanda, mereka mencari mujizat. Mereka tidak mencari dia yang membuat mujizat. Mereka tidak mencari dia yang memberikan tanda-tanda secara jelas bahwa dia adalah anak Allah. Karena secara jelas dia mengatakan kepada orang banyak itu, orang Farisi, ahli Taurat ini. Jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah dia, percayalah kepada segala sesuatu yang telah aku lakukan, agar engkau mengetahui bahwa Bapa telah mengutus aku untuk melakukan semuanya ini. Sungguhnya aku dan Bapa adalah satu. Orang Farisi tahu betul apa yang dimaksudkan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu, dan demikian dia mengatakan, aku Allah. Karena itu orang Farisi menganggap dia menghujat Tuhan. Blasfemi, kata mereka. Karena itu mereka siap untuk melempari Yesus dengan batu. Tapi dia menghilang karena saatnya belum tiba di dalam hal ini. Nah, banyak juga orang mengatakan, aku sih percaya Yesus itu Tuhan. Tapi tidak pernah mengambil tindakan untuk membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak memberikan arti apa-apa. Karena setan pun percaya. Bahkan mereka lebih dari percaya, mereka gemetar kepada Yesus ini karena tahu siapa Yesus itu dan kuasa apa yang dimilikinya. Sebagai hakim yang adil pada akhir zaman. Dia dapat mencampakkan orang ke dalam kekekalan api neraka bagi mereka yang tidak percaya kepadanya. Jadi percuma untuk mengatakan aku sih percaya Yesus itu Tuhan. Dan lantas apa setelah itu?
Apakah kita hanya percaya dengan pikiran kita yang merupakan pengetahuan, knowledge, karena kita membaca atau mendengarkan sesuatu? Ataukah kita percaya dengan hati yang adalah iman? Percaya dengan pikiran, knowledge, tidak memberikan dampak apapun. Kita tidak dibawa kepada keselamatan. Tapi percaya dengan hati, itu iman yang membawa kita kepada keselamatan. Dulu saya memberi contoh seperti ibarat bangku. Aku percaya bahwa bangku ini dapat menampung bobot tubuhku, bobot badanku. Tapi dia tidak pernah duduk. Ya, itu bukan percaya dalam arti sesungguhnya. Itu cuma sekedar pengetahuan. Tapi pada waktu dia melangkah dengan duduk di atas bangku tersebut, itulah dia mempraktekkan kepercayaan yang ada dalam hatinya, yang disebut sebagai iman. Jadi melangkah. Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat. Dia adalah penebus yang sanggup membebaskan aku daripada segala hutang dosaku. Jika kita hanya sekedar percaya sebagai ilmu pengetahuan dalam alam pikiran kita, sesuatu tidak terjadi. Namun jika kita melangkah, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita percaya segala hutang dosa kita dapat dihapuskannya pada detik saat kita percaya, itulah yang disebut sebagai iman itu sendiri. Nah, mari kita, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mencari Kristus dengan sungguh-sungguh melalui perjumpaan kita secara pribadi dengannya, melalui firman-Nya, dan bukan melalui tanda-tanda. Melalui firman-Nya, karena itu kita harus bergumul dengan firman-Nya. Tidak sedikit orang yang mengaku Kristen, tapi tidak pernah selesai membaca Alkitab satu kali pun. Mereka tidak mengerti firman Allah. Mereka tidak tahu yang mana perjanjian lama, yang mana perjanjian baru. Sepertinya asing di telinga mereka. Bagaimana mereka dapat mengatakan mereka adalah orang Kristen di dalam hal ini? Orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Kristus dan firman-Nya. Bagaimana kita dapat mengatakan kita percaya kepada Kristus dan firman-Nya jika kita tidak bergaul erat dengan firman itu sendiri? Acts 17 ayat 11 dari New King James Version mengajak kita untuk menyelidiki Alkitab itu setiap hari, bukan hanya untuk percaya mentah-mentah apa yang dikatakan orang diterima secara mentah-mentah. Tapi justru kita harus mencocokkan segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca ini, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kita tidak ditipu, diperdayakan, atau diselencengkan, atau disesatkan, dan sebagainya ini. Kita perlu mengetahui dengan benar apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Antara apa yang dikatakan orang, diajarkan orang, dengan apa yang tertulis harus cocok. Nah, di dalam hal inilah kita bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar kita melihat tanda. Setan pun dapat mengadakan tanda-tanda. Kita lihat dalam kitab Exodus, waktu Musa mengeluarkan orang-orang Israel yang di bawah perbudakan selama 400 tahun di bawah pemerintahan Firaun, dia mengadakan tanda-tanda mujizat. Tongkat berubah menjadi ular. Orang dukun-dukun Mesir juga melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya mereka mendatangkan nyamuk, mereka tidak dapat melakukan hal yang sama di dalam hal ini. Banyak tanda-tanda lain yang dapat dikerjakan. Akhirnya mereka berkata, ini Tuhan. Namun Firaun tidak pernah bertobat oleh karena itu. Dia binasa. Kita perlu mempelajari Alkitab dengan benar di dalam hal ini. Nah, ayat yang terakhir adalah Yohanes 1 ayat 51. Jadi saya tekankan sekali lagi, cari Kristus dan bukan tangannya. Cari Kristus dan bukan tanda-tanda. Cari Kristus dan bukan mujizat. Yang lainnya itu adalah byproduct. Yohanes 1 ayat 51 ayat terakhir dari bab 1 ini. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia. Ini dia berbicara kepada Nathanael. Kamu begitu kagumnya saat aku mengatakan, aku melihat engkau di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilmu. Nathanael, kamu belum melihat apa-apa. Nanti ya, Nathanael ya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Turun dulu, baru naik. Jangan naik turun. Turun naik bahasanya. Ya, turun naik. Turun naik.
Itu istilahnya. Jangan dibilang naik, turun. Jangan dirubah. Turun, naik. Yesus di dunia. Dia turun, malaikatnya turun. Cari Yesusnya. Yesus memberikan pratinjau. Artinya preview. Tentang mujizat yang tersedia bagi para murid. Ketika berbicara kepada Nathanael, Yesus pernah menyebut Israel yang sebelumnya bernama Yakub di dalam hal ini. Dalam Kejadian 28 ayat 12, Yakub bermimpi tentang apa? Tentang sebuah tangga antara bumi dan surga dengan malaikat di atasnya. Nah, jadi hal ini korelasi yang Yesus sampaikan. Kau melihat malaikat turun naik. Dia mengingatkan Nathanael akan apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 12 ini. Ya, di mana mimpi Yakub itu adalah tentang sebuah tangga antara bumi dan surga yang dilihatnya dengan malaikat di atasnya. Yesus secara halus merujuk pada alasan pelayanannya untuk melayani sebagai penghubung antara manusia dan Allah. Kristus juga menggunakan ketujuh dan yang paling penting dari 7 nama pasal 1. Anak manusia. Jadi waktu dia lihat tangga itu, seperti yang dimimpikan oleh Yakub dalam Kejadian 28 ayat 12, Yesus ini berfungsi sebagai perantara, sebagai tangga antara bumi dan surga itu sendiri. Di mana malaikat yang turun naik ini siap melayani anak manusia ini. Ini adalah salah satu istilah favorit Yesus untuk dirinya, yaitu anak manusia. Ini mengacu pada nubuatan utama tentang apa? Tentang Mesias. Dalam Daniel 7 ayat 13. Yang mengatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Yang lanjut usianya itu, dia berbicara tentang Allah Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya. Orang-orang Yahudi yang mendengar ungkapan anak manusia akan tahu persis apa yang dia maksudkan. Juru selamat dan Raja Israel. Nah, mujizat sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu berhubungan, pasti berhubungan dengan pesan dari Tuhan bahwa Kristus datang untuk membayar upah dosa bagi segenap orang yang percaya kepadanya. Karena itu ingat yang dikatakan, jika kamu tidak percaya akulah dia, percayalah kepada segala sesuatu yang telah aku kerjakan, supaya engkau tahu bahwa dia yang mengutus aku. Di dalam hal ini. Karena segala yang aku kerjakannya, bukan aku kerjakan dari diriku sendiri. Karena anak melakukan segala sesuatu yang dilihat bapaknya lakukan. Jadi dia mengatakan, aku dan Bapa itu telah ada sebelum segala sesuatu ada, atau di dalam kekekalan tersebut. Yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Kristus, yang dikerjakannya melalui kayu salib. Kita melihat akan hal itu. Nah, Injil Yohanes mencatat 7 mujizat secara khusus untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Ketika Yesus berkata, engkau akan melihat. Kata Yunaninya jamak. Dengan kata lain, kamu semua akan melihat. Artinya termasuk kita yang berada pada hari ini. Yang membaca Alkitab pada hari ini. Yang berarti prediksinya adalah untuk semua murid ya. Maksudnya seperti itu. Termasuk kita yang hidup pada hari ini dan percaya padanya. Nah, saya memberikan ringkasan dari apa yang telah kita pelajari dari ayat 1 sampai 51 dari bab 1 dari kitab Injil Yohanes ini sebagai berikut. Ini ringkasannya. Bab pertama, Injil Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai firman dari perkataan logos dalam bahasa Yunani. Ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman yang adalah Allah ini menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, yaitu anak manusia, Yesus Kristus, Sang Mesias. Raja.
dan juru selamat kita. Nah, bab ini dengan jelas menggambarkan Yesus identik dengan Allah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14 yang barusan kita kutip bersama-sama. Setelah prolog ini, Yohanes bab 1 ini menjelaskan tentang Yesus yang merekrut murid-muridnya yang pertama, serta percakapan antara Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi. Ada 7 nama Kristus dalam pasal ini. Termasuk di antara ketujuh itu adalah yang telah kita baca tadi, Anak Allah, Firman, dan Raja Israel. Nah, kita selesai membahas bab yang pertama. Atas izin Tuhan, kita akan membahas pada waktu dan lain kesempatan. Kita selesai lebih pagi dari yang biasa-biasa kita lakukan, lebih awal, 40-an menit. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Keberkati setiap orang yang mendengarkan pengajaran ini dan melakukan cek ulang dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena manusia terbatas, manusia dapat melakukan kesalahan, tapi firman-Mu tidak pernah salah. Firman-Mu kekal. Terima kasih Bapa. Biarlah kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.